Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita tetap ibadah online pada hari ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan Yesus saat ini ada untuk mendengar segala puji dan sembah kita. Mari sebelum kita mulai, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih ibadah online. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang mengurapi kami semua pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu, bahkan jemaat lain yang saat ini mendengarkan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang pandemi ini Tuhan tetap menyertai kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami bergumul sendiri, berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang melayani firman-Mu dan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami akan masuk ke dalam ruang yang maha kudus untuk menyembah Engkau. Yesus, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur Bapa, sungguh Kau layak disembah. Layakkan kami untuk masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Sembah
mengalirlah di tempat ini Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, katakan sama-sama mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh di hidupku Tuhan, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami yakin dan percaya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Ajari kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mengalirlah di dalam kehidupan kami, mengalirlah untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudaraku, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan saatnya ya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Dan ya Tuhan Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami ya Tuhan pikiran dan hati kami untuk mempersiapkan ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan kami berterima kasih walaupun kami masih beribadah di rumah. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Baik saudaraku, bulan September tema kita adalah muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan memuliakan Tuhan dengan hartamu. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Sebab itu kita harus mempersembahkan tubuh kita supaya mempersembahkan tubuh kita ini yang terbaik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebagai manusia yang sempurna, yang diciptakan Allah, maka kita bisa membedakan manakah yang berkenan kepada Allah, perbuatan yang baik atau perbuatan jahat. Kita bisa membedakannya.
Karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah diciptakan segambar dengan Allah. Maka kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Di dalam Roma 12 ayat 1-2, mari kita sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sungguh luar biasa, karena kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan tubuh yang baik. Maka kita seharusnya memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang baik. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17-20, mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 17-20. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi seorang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sungguh luar biasa. Karena kita diciptakan Tuhan sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang diberikan kehidupan yang baik, akal baik, pikiran baik. Kita harus memuliakan Tuhan dengan baik. Bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yaitu yang pertama, supaya kita ini hidup kudus dan tidak berbuat cabul. Tuhan mau kita ini hidup kudus, karena tubuh kita ini adalah milik Kristus. Sebab Kristus Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak hidup kudus, maka kita itu mencemarkan nama Tuhan. Kita mencemarkan nama Yesus yang kita puji, yang kita sembah. Oleh sebab itu kita tidak boleh cabul, tidak boleh berbuat yang tidak baik, tidak boleh berbuat senonoh. Apakah hidup cabul hanya karena misalnya kita berbuat yang tidak baik, misalnya kita berzina? Bukan itu aja. Yang diartikan hidup cabul itu adalah bukan karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya kita berzina. Itu juga termasuk hidup yang cabul. Tetapi pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran kita memikirkan hal yang tidak baik, yang kotor, itu pun sama dengan kita berbuat cabul. Maka Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Ini firman Tuhan dikatakan demikian. Karena kita ini milik Kristus, maka seharusnya kita itu mencontoh seperti Kristus, seperti Tuhan. Jangan sampai kita mencemparkan kehidupan kita, berbuat yang tidak baik. Kalau kita tidak berbuat baik, kita berarti kita mencemarkan nama Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sembarangan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pergaulan kita. Kita jangan sampai hidup berbuat yang tidak baik, apalagi hidup cabul. Memikirkan hal-hal yang tidak baik, mengingini sesuatu hal yang tidak baik, itu pun termasuk hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita ini, hidup kita, tubuh kita ini bisa melayani Tuhan dengan baik. Yang kedua, kita harus melayani Tuhan dengan tubuh kita dengan sempurna.
Layani Tuhan dengan baik. Karena Tuhan memberikan banyak talenta kepada kita. Di dalam kehidupan kita dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah yang terbaik. Selayaknya kita melayani Tuhan dengan sesungguh hati. Jangan setengah-setengah. Jangan selagi tubuh kita masih kuat, kita harus tidak melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dengan karena kita ini masih diberi kekuatan kepada Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan tubuh kita dengan yang baik. Amin, saudaraku. Karena Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan sembarangan. Karena Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberikan talenta itu macam-macam. Setiap orang berbeda. Kalau kita diberikan talenta untuk melayani, kita harus melayani. Diberikan talenta mengajar, kita harus mengajar. Diberi talenta untuk mengembalakan, kita harus mengembalakan. Diberikan talenta untuk menginjil, kita harus menginjil. Diberikan talenta mengajar, kita harus mengajar. Karena Tuhan memberikan 5 jabatan kepada kita. Yaitu jabatan seorang nabi. Yang kedua, jabatan seorang rasul. Yang ketiga, jabatan seorang penginjil. Yang keempat, jabatan seorang gembala. Yang 5, jabatan seorang pengajar, yaitu guru. Oleh sebab itu Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk melayani Tuhan dengan baik. Sebab itu layani Tuhan selagi kita ini masih kuat. Selagi kita masih dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan memberikan talenta kepada kita. Kita harus benar-benar lakukan. Harus benar-benar kita kerjakan. Jangan sampai terlambat. Mari saudaraku, kita melayani Tuhan dengan tubuh kita dengan sungguh-sungguh. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 12. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 12 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, saudaraku, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan tubuh kita dengan baik, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Seperti hal yang kita alami, pandemi, gak ada yang tahu. Kita tidak terpikirkan seluruh dunia digoncang oleh pandemi, oleh COVID-19. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita mempersiapkan diri, supaya tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan mau. Mari saudaraku, selagi kita masih kuat, masih diberikan nafas hidup, menghirup oksigen yang gratis, kita harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat tidak ada gunanya. Karena di ayat 12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua,
Itu yang ketiga, sekarang masuk yang ketiga. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan harta kita. Manusia cenderung untuk ingin menjadi kaya, ingin selalu diberkati. Apalagi kalau sudah diberkati, menjadi orang yang kaya selalu ingin memamerkan kekayaannya. Itu pada dasar manusia seperti itu. Kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang kita melakukan kesombongan karena kita menjadi seorang yang kaya. Kadang-kadang kita menjadi sombong, saudaraku. Tidak kita sadari kalau berkat Tuhan, kekayaan, kehormatan itu berasal daripada Tuhan, bukan dari kita sendiri. Maka selayaknya kita kalau sudah menjadi seorang yang diberkati, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Seperti Salomo. Walaupun diberkati oleh Tuhan, Salomo tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak sombong. Karena Salomo mengerti segala berkat adalah dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada ayatnya Bapak Ibu, coba kita baca di Ulangan 8 ayat yang ke-18. Coba kita ingat. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin, saudaraku. Makanya kita kalau diberkati oleh Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Jangan sombong, tapi kita harus melayani Tuhan dengan baik. Di dalam Amsal, mari kita baca di dalam Amsal Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sungguh luar biasa. Ada amin, saudaraku. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, bukannya kita semakin miskin, bukannya kita semakin kekurangan, tetapi kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Kita tidak boleh sombong, tetapi kita tetap memuliakan Tuhan seperti Salomo diberkati Tuhan. Salomo tetap memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan dengan harta kita. Tak boleh sombong. Yang terakhir, haruslah kita rela berkorban. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus rela berkorban, mengucap syukur kepada Tuhan. Berkorban, mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa kalau kita ini kaya karena kita kerja keras. Kalau kita kaya karena hasil usaha kita, karena kepandaian kita, karena kita rajin, karena kita keras, sehingga kita menjadi kaya. Jangan menganggap kita seperti itu. Kita menjadi orang yang sombong. Menganggap bahwa kita ini kekayaan kita dari diri kita sendiri. Padahal semuanya itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi seorang kaya. Tanpa Tuhan kita tidak menjadi orang yang dihormati. Menjadi seorang pemimpin. Itu semuanya karena Tuhan. Karena semua berkat Tuhan. Jangan menganggap bahwa itu karena hasil usaha kita sendiri. Tuhan tidak mau hal seperti itu. Bahkan Tuhan mau supaya kalau kita ini diberikan berkat, diberikan kekayaan, kita enggak boleh pelit. Kita harus suka menabur, suka membantu. Karena kekayaan kita hanya sementara,
Kekayaan kita hanya titipan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, buat apa kekayaan itu? Ini sudah nggak ada gunanya lagi. Maka selagi kita masih hidup, masih diberikan berkat oleh Tuhan. Diberikan berkat, kita diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Kita harus pergunakan keuangan kita, kekayaan kita untuk menabur, untuk memberkati orang lain. Pergunakan kekayaan kita dengan baik, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang damai sejahtera, yang sukacita. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan keuangan kita. Di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 20 dikatakan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sombong. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sombong. Mengatakan kekuasaan dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku menjadi kaya. Enggak seperti itu. Kalau Tuhan sudah ambil, kita enggak akan bisa berbuat apa-apa. Karena segala sesuatu berkat adalah dari Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat, ayat yang 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk membeli kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, ini ingat, ayat-ayat ini coba kita ingat di dalam ayat yang ke-19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Tuhan tidak mau dengan oleh karena kekayaan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak mau. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan, di hadapanmu kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari saudaraku, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa tubuh kita diciptakan oleh Tuhan yang baik. Maka seharusnya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang baik. Dan memuliakan dengan harta kita yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita ini menjadi hidup yang damai sejahtera. Jangan kita juga sebagai orang-orang yang sudah diberkati, pelit. Atau kalau kita belum diberkati menjadi orang yang miskin, kita juga pelit. Karena kita mengharapkan kepada Tuhan, supaya kita diberkati, supaya kita bisa memberkati orang lain. Itu salah. Itu pemikiran saya dulu juga seperti itu. Keinginan saya memberkati orang lain, kalau saya sudah diberkati oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau hal seperti itu. Itu doa yang salah. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita mau memberkati, berkatilah. Jangan kita menunggu kita menjadi orang yang kaya dulu baru memberkati. Tapi Tuhan mengajarkan supaya kita memberkati walaupun kita masih kekurangan. Seperti janda yang miskin yang memberikan yang terbaik. Yang dilihat oleh Tuhan bukan pemberiannya yang besar, tetapi ketulusan hatinya. Yang Tuhan senang seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan pemberian janda miskin ini adalah yang terbaik dari semuanya itu. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita sadar, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan, memberikan tubuh kita dan harta kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudaraku, ini firman Tuhan pada hari ini, supaya kita renungin, supaya kita lakukan, supaya kita menjadi orang-orang yang memberikan tubuh kita yang terbaik dan memberikan harta kita yang terbaik. Jangan sampai kita terlambat. Karena kalau kita terlambat, kekayaan kita sudah tidak ada gunanya lagi. Walaupun hartamu triliunan, tapi kalau kamu tidak pergunakan dengan baik, itu semuanya sia-sia. Karena kita kalau sudah dipanggil, harta kita tidak bawa. Makanya kalau kita diberkati, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Buat harta kita untuk menabur, untuk menolong orang lain. Amin saudaraku. Ini firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, terima kasih, kami syukur. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Supaya kami boleh mempersembahkan tubuh kita yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami juga mempersembahkan harta kita yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Karena Tuhan sendiri tuntun kami. Supaya kami ya Tuhan menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji bagi nama Engkau. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Minggu pertama kita menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sudah Bapak Ibu, sudah mempersiapkannya semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur yang ditumpahkan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami syukur ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mendengar ya Tuhan firman pada hari ini. Dan kami sudah menerima perjamuan kudus. Kami tahu ya Tuhan, kami percaya karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya karena kuasa darah-Mu, oleh karena tubuh dan darah Kristus yang sakit boleh disembuhkan, dan ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya kami boleh mengucap syukur pada hari ini. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Menolong
Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur. Sebab kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih ibadah di rumah ya Tuhan, karena kuasa penyertaan Tuhan menyertai, memberkati di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Dan kami tahu ya Tuhan juga memberkati bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan segala sesuatu, semuanya ya Tuhan atas kehendak Engkau. Dan kami tahu ya Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, terlepas dari segala penyakit COVID-19, sehingga kehidupan bangsa kami diberkati, kehidupan bangsa kami ya Tuhan dipulihkan kembali. Baik segala sesuatu yang Tuhan yang sakit COVID-19 disembuhkan. Dan Kau sendiri Tuhan memberikan kekuatan, berikan kesehatan, baik tim medis, tim dokter. Ya Tuhan juga ya Tuhan kami percaya bangsa kami ya Tuhan diberkati dan dipulihkan ekonominya. Terpuji dengan nama Engkau ya Bapa, kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Yaitu kami percaya, yaitu diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.